Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan bahas tentang khimar atau kerudung. Tapi sebelum masuk ke sana, kita mengingatkan kembali tentang bahwa mengabdi hanya kepada Allah berarti kita harus mencek semua nama-nama atau istilah-istilah yang mengatasnamakan Allah atau agama Allah kepada versi Allah sendiri, pemilik agama Allah itu, yaitu dengan Al-Quran yang diturunkan olehnya. Kembalikan secara nama ataupun makna kepada versi Allah dan atau Al-Quran. Al-Quran ini berbahasa Arab, maka kita kembalikan istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab Al-Quran, kita coba kembalikan ke dalam versi bahasa Arabnya. Contohnya tentang kata jilbab yang pernah kita bahas. Kembalikan istilah jilbab ke dalam versi bahasa Arabnya, bukan jilbab versi non-Arab. Ya, bisa disimak di link bagian atas. Ini kita dasarkan pada surat An-Najm surat ke-53 ayat 23. Di sana dikatakan oleh Allah, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuknya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Di sini Allah mengingatkan bahwa kita harus selalu cek dan recheck atas nama-nama atau istilah yang pernah kita dapatkan pelajari dari bapak-bapak kamu. Semua istilah yang walaupun berbahasa Arab, belum tentu itu sesuai dengan Al-Quran. Semua yang bahasa Arab belum tentu Quran, tapi semua bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Jadi kita harus cek semuanya, apakah Allah menurunkan suatu keterangan pun terhadap istilah-istilah itu. Apakah cocok sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang istilah-istilah itu yang bapak-bapak kamu ajarkan. Bapak-bapak ini bisa seorang ustadz, bisa seorang kiai, bisa seorang ulama, atau bahkan seorang imam yang kita baca dari kitab-kitab mereka. Gelar-gelar itu adalah gelar pemberian dari manusia juga, bukan dari Allah. Ya, makanya kita harus cek and recheck. Nah, kembali ke istilah humur atau istilah khimar, kita dapatkan dalilnya di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 31. Di sana Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, terjemahan dari Depak ya, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan khumur, kain kudung, ke dadanya. Nah, ini terjemahan Depak yang nanti kita coba dalami kembali apa kata khumur dan apa kata khimar, istilah khumur dan istilah juyub. Istilah khumur dan istilah juyub. Maaf maksud saya demikian. Yang dalam versi terjemahan dari Kemenak adalah kain kudung ke dadanya. Nah, apa sebenarnya makna dari khumur dan juyub? Sebelum masuk ke dalam istilah khumur dan juyub, saya coba ingatkan kembali tentang kata jilbab yang pernah dibahas. Jilbab dalam bahasa Arab adalah baju kurung yang zaman dulu hanya mempunyai 4 lubang atau juyub. Lubang-lubang itu disebut dengan bahasa Arabnya juyub. 1 lubang atau jaibun untuk singularnya, untuk kepala yaitu leher, 2 lubang untuk tangan dan
tangan kanan dan tangan kiri, dan 1 lubang di kaki. Jadi kalau mau pakai jilbab versi bahasa Arab, bukan versi bahasa non-Arab, yang artinya kerudung, yang versi bahasa Arabnya adalah berubah baju kurung. Yang kalau kita mau pakai, wanita yang dulu memakai baju kurung tersebut atau jilbab itu, seperti kita sekarang ingin memakai kaos, ya. Dimasukkan dari bawah, dari lubang yang di bawah, lubang untuk kaki, lalu nanti dikeluarkan sedikit demi sedikit tangannya lewat lubang tangannya, dan juga kepala lewat lubang lehernya. Jadi jilbab versi bahasa Arab, versi di mana Al-Quran berbahasa Arab, adalah penutup badan dari leher hingga kaki. Bukan kerudung, ya. Bahkan itu tanpa penutup kepala atau rambut. Ini bisa didapatkan oleh kita dari rujukannya Kitab Al-Arabiyatu Baina Yaday, Kitab Thalib Al-Awal, Juz Awal. Yang kitab panduan ini digunakan di seluruh dunia dalam pembelajaran bahasa Arab dari Kerajaan Arab Saudi, yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Oke, kembali ke kata khimar atau khumur, ya. Di surat An-Nur, surat 24 ayat 31. Khumur yang dalam surat tersebut, surat dan ayat tersebut, itu adalah bentuk plural atau jamak dari kata singular atau mufrad dari kata khimar, yang artinya adalah kerudung atau kain kudung atau penutup kepala atau rambut. Gunanya apa penutup kepala dan rambut? Gunanya untuk menghindari teriknya matahari, menghindari panas teriknya matahari, sehingga kepala lumayan sejuk kalau tertutupi dengan khimar, atau debu, agar debu tidak menempel ke kepala atau rambut. Nah, dulu sebelum ayat ini turun, itu kebiasaan wanita Arab saat itu, khimarnya atau kerudungnya dipakai lalu dijulurkan ke belakang. Nah, anjuran ayat ini hendaknya dijulurkan ke juyupnya. Nah, kenapa demikian? Nanti kita coba lihat, ya. Sementara kita lihat dulu apa contoh khimar. Nah, ini contoh khimar atau khumur dalam bahasa jamaknya. Kerudung. Nah, kerudungnya bisa begini, yang zaman sekarang kita pakai, yang wanita-wanita sekarang dipakai. Dan ini istri almarhum Gus Dur juga memakainya. Ini juga disebut dengan khimar atau kerudung. Yang bawah juga digunakan oleh wanita Arab, yang rambutnya juga kelihatan seperti almarhum Gus Dur. Itu sama-sama khimar, jadi bentuknya bisa begini, bisa yang bawah. Kemudian kata juyub, ya. Jadi kan dikatakan, anjuran ayat ini hendaknya dijulurkan kepada juyubnya, ya. Khimarnya dijulurkan ke juyubnya. Nah, juyub adalah bentuk plural atau jamak dari kata singular mufrad dari kata jaibun, yang artinya lubang. Nah, ayat ini yang dimaksud adalah lubang leher baju kurung atau lubang leher jilbab, tempat masuknya kepala itu atau keluarnya kepala jika mereka menggunakan jilbab mereka. Nah, dulu belum ada teknologi kancing atau karet baju yang bisa mempersempit atau menutup kembali lubang baju. Jadi lubangnya bisa lubang lehernya bisa selebar leher, bukan selebar kepala. Kalau selebar kepala, seperti zaman dulu, itu jika wanita dulu membungkuk, sementara khimarnya dijulurkan ke belakang, maka lubang lehernya itu, karena tidak bisa mengempis sendiri, akan terlihat isi dada wanita nampak langsung dari luar. Ya, paham ya? Jadi karena tidak adanya kancing dan karet baju yang bisa mengempis, maka lubang lehernya ketika wanita itu merunduk masih selebar kepala. Jadi ketika membungkuk akan terlihat isi dada wanita itu dari luar.
langsung. Nah, ayat ini bermaksud untuk menutupi lubang leher itu agar isi dada wanita itu tidak nampak langsung keluar. Semoga bisa dipahami. Jadi, koreksi atas hasil terjemahan seperti berikut ini. Katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan khumur atau kerudung-kerudung mereka ke lubang-lubang leher baju mereka. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Maksud dari ayat ini adalah Allah menginginkan humur yang dipakai oleh mereka, kebiasaan mereka kan pakai humur sudah biasa. Nah, hendaknya itu humurnya jangan diselempangkan ke belakang tapi ke depan gitu. Untuk menutupi lubang lehernya. Jadi ketika membungkuk akan tertutupi itu lubang lehernya. Sehingga tidak langsung tertutupilah isi dada wanita dari luar. Nah, kalau demikian, apakah rambut dan kepala wanita bahkan leher itu harus ditutup? Sebagian ulama zaman dulu dan sekarang mengatakan iya harus ditutup karena ada kata himarnya, ada kata kerudungnya, berarti ya harus ditutup rambut dan kepala wanita serta lehernya. Nah, sedangkan ini sebagai alternatif pembahasan. Kata rambut wanita yang mungkin bahasa Arabnya adalah sya'ruhunna, kepala wanita ra'suhunna, dan leher wanita unukuhunna itu tidak ditemukan di dalam satupun ayat Al-Quran. Bahkan di ayat surat 24 ayat 31 tadi sama sekali tidak ditemukan, disebut. Ya. Kalaupun disebut, seandainya disebut, perintah Allah aja tidak disebutkan terhadap anggota badan tersebut. Sebagai contoh kita analogikan dengan berwuduk di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Di sana disebutkan dengan jelas tuh anggota-anggota badan sampai detail. Nanti kita lihat ayatnya. Lalu jelas juga apa yang dia harus dilakukan terhadap anggota-anggota badan itu, yaitu dibasuh. Ya, mari kita lihat. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jelas ya, anggota badannya jelas sampai detail. Mukamu, tanganmu sampai siku, sampai detail gitu ya, sampai siku, tanganmu hingga siku. Kepalamu, kakimu sampai kedua mata kaki. Sangat jelas tuh anggota badannya. Lalu apa yang dilakukan? Basuhlah mukamu, sapulah kepalamu. Perintahnya sangat jelas. Nah, kembali ke sini. Jadi, rambut wanita jelas nggak disebutkan? Kepala wanita jelas nggak disebutkan? Leher wanita jelas nggak disebutkan? Perintah Allah jelas nggak terhadap rambut wanita, kepala wanita, atau leher wanita? Tidak jelas kan? Tidak ada bahkan. Tidak ada disebutkan tentang rambut wanita, kepala wanita, leher wanita, dan apa yang harus dilakukan terhadap anggota-anggota badan wanita tersebut. Jadi, wajibkah pakai himar? Menurut kami tidak. Karena tidak ada kata rambut, kepala wanita, tidak ada rambut, tidak ada kepala wanita, tidak ada kata kepala wanita, dan juga tidak ada leher wanita dalam Al-Quran. Tidak ada perintah Allah juga untuk menutupnya, menutup rambut, kepala wanita, dan juga leher wanita. Yang ada adalah lubang leher baju
Itu yang harus ditutup, kata Juyub tadi. Sehingga jika tidak ditutup akan nampak langsung isi dada wanita dewasa. Yang ada tuh di surat 24 ayat 31. Lubang lehernya yang harus ditutup. Nah, wajibkah pakai himar? Bolehkah selain pakai himar guna menutup lubang leher itu? Nah, analoginya seperti ini di surat Al-Isra, surat 17 ayat 64. Di sana kita disuruh pakai kuda. Apakah wajib terus-menerus pakai kuda kalau perang? Boleh nggak pakai kendaraan militer, kendaraan lapis baja, kendaraan tank, kendaraan apalagi apa panser ya kalau nggak salah ya. Bolehkah menggunakan kapal selam, kapal laut, pesawat dan sebagainya? Apakah harus menggunakan kuda selama perang? Apakah nggak boleh mengikuti zaman? Nah, mari kita lihat ayatnya. Dan hasunglah yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan dengan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Apakah wajib dengan berkuda? Bikhoilik, boleh nggak pakai pesawat, boleh nggak pakai kendaraan lapis baja dan sebagainya. Tentu boleh, nggak harus pakai kuda. Demikian juga dengan surat 24 ayat 31 ini. Boleh nggak menutup lubang leher baju selain pakai himar, selain pakai kerudung, ya. Jadi kita kembali mengingatkan, wajibkah pakai himar? Ya tidak wajib. Kenapa? Himar itu kan tadi tujuannya untuk menutupi lubang leher baju atau lubang leher jilbab. Bisa tergantikan dengan kancing atau baju karet yang bisa mengempis untuk membuka dengan lebar dan juga menutupnya kembali. Teknologi tekstil sekarang semakin maju, ya. Bisa menggunakan kancing atau baju karet, ya, karet baju maksudnya. Yang dia ketika kita pakai bisa selebar kepala dan ketika menutup bisa selebar leher. Jadi ketika wanita itu membungkuk, otomatis tidak akan kelihatan isi dadanya karena udah tertutup sesuai dengan lebar lehernya. Jadi apakah kalau pakai himar itu bermasalah? Oh tidak juga, silahkan pakai himar, asalkan jangan karena alasan diwajibkan oleh Allah. Karena jika bawa atas nama Allah harus ada keterangan yang nyata. Seperti yang kita sebutkan di awal, kalau ada nama-nama atau istilah, itu kita harus wajib cek dan recheck kembali ke Quran, ya kan? Ada nggak kata rambut, ada nggak kata leher, ada nggak kata kepala wanita, apakah disebutkan juga harus bagaimana perintah Allah, gitu. Tambahan suratnya, surat Ali Imran, surat 378 dan juga surat Al-Hajj 22 ayat 8. Seperti ini. Di surat 3 ayat 78 ya. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan orang yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab, kata Allah. Dan mereka mengatakan iya yang dibaca itu, padahal mereka mengklaim iya yang dibaca itu datang dari sisi Allah. Padahal kata Allah, ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahuinya. Nah, ini kejadiannya walaupun ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani saat turunnya ayat, tapi ini kan ayat Quran berlaku untuk semua manusia. Jadi, ini juga berlaku buat kita, umat Islam. Jangan sampai kita itu tadi mengulangi kesalahan yang sama dilakukan oleh golongan umat-umat yang dulu, sehingga kita lakukan kembali, mengatakan seolah-olah itu dari Al-Quran, padahal Al-Quran sama sekali tidak menyebut. Ya, tadi rambut wanita disebut nggak?
Leher wanita disebut nggak? Kepala wanita disebut nggak? Lalu perintah Allah disebut nggak untuk menutup anggota-anggota badan wanita tersebut? Gitu. Jangan kita mengklaim bahwa itu dari sisi Allah itu wajib harus ditutup. Gitu. Jangan seperti itu. Gitu. Nanti Allah bilang itu bukan dari sisi Allah. Nah, kita takut kalau dikatakan oleh Allah, diklaim dusta kamu terhadap Allah. Kan kita ngerti ya. Demikian. Lalu surat Al-Hajj 22:8 juga. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, ini juga, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang terang. Nah tadi, untuk menutup lubang leher wanita, apakah harus pakai himar terus-menerus? Ya tidak. Sekarang kan dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, itu bisa ditutup selain pakai himar, selain pakai kerudung, ya contohnya pakai kancing atau baju karet. Begitu ya, paham ya? Jadi kita kembali lagi. Jadi, hendaknya kita tidak menganggap berdosa, apalagi bermaksiat, jika ada wanita tidak menggunakan himar atau kerudung. Dan juga tidak menganggap mulia disebabkan karena wanita itu menggunakan himarnya atau kerudungnya. Terlebih lagi, jangan beranggapan semakin lebar himarnya atau kerudungnya, maka wanita itu semakin solehah. Oh tidak sama sekali. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ini adalah contoh-contoh yang sudah memenuhi Quran surat 24 An-Nur ayat 31 yang tujuannya adalah menutupi lubang leher mereka sehingga dada wanita mereka ketika menunduk membungkuk tidak akan terlihat langsung karena sudah menggunakan teknologi atau kesesuaian zaman kita sekarang, teknologi kancing karet baju atau tatan dan sebagainya ya. Contohnya ya ini baju-baju suku-suku kebangsaan kita, lalu baju-baju adat dari negara lain, lalu baju-baju profesi apalagi ya, baju pilot, baju pramugarinya, baju dokter barangkali, baju perawatnya, baju-baju pelajar, ya kan pasti sudah ada kancing kalau pelajar nih, sehingga lubang lehernya tertutup. Jadi ketika membungkuk pun mereka tidak menampakkan isi dada wanita mereka, isi dadanya begitu. Kalau mau pakai kerudung ya silahkan, tapi jangan beranggapan tadi ini kerudung itu wajib. Nih. Begitu ya. Mohon maaf, sekian dulu uraian dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan, dan jika ingin berdiskusi silahkan komen di bawah ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.